Hai guys, aku lagi ada di dalam tram. Ini kebetulan lagi di Arnhem, di Open Look Museum. Terus aku lagi kepikiran sesuatu tentang gimana sebenarnya ketika kita itu bisa achieve something. Misalnya kalau kayak di akademis gitu ya. Kalau misalnya kita berhasil gitu, itu kayak bukan berarti you have to be very smart atau kayak pintar banget gitu as in akademis. Sometimes being strategic itu juga sangat bisa membantu. Jadi maksudnya gimana? Kayak gini. Hai hai hai. Di sini aku pernah shoot salah satu video YouTube aku awal-awal. Aku dipikir nggak kerasa juga udah 5 bulan sejak pertama kali aku upload video di YouTube. Terus sekarang udah ada 8.000 subscriber. Thank you so much guys yang udah support, udah subscribe, like, comment. Pokoknya semoga kita bisa bareng-bareng bertumbuh, berkembang bersama, saling belajar gitu ya. Jadi I'm grateful for you guys. Jadi setelah refleksi setengah tahun ini, aku tuh jadi menyimpulkan sesuatu bahwa keberhasilan atau kesuksesan itu bukan hanya tentang jadi pintar, tapi juga tentang jadi strategis. Banyak orang yang nganggap kalau pintar itu lebih ke pemecahan masalah yang kompleks atau menyelesaikan soal-soal yang akademis gitu. Padahal banyak dimensi-dimensi kecerdasan atau kepintaran itu. Misalnya ada analytical intelligence, itu berarti kecerdasan untuk pemecahan masalah, pemahaman teori gitu ya. Terus ada juga practical intelligence. Kalau ini lebih gimana bisa menerapkan teori in real life case dengan efektif. Terus ada juga namanya strategic intelligence. Nah ini gimana kita bisa membuat keputusan berdasarkan resource, waktu, constraint untuk memaksimalkan hasil gitu, memaksimalkan outcome-nya. Nah, aku mau bahas tentang strategic intelligence ini bercermin dari pengalaman aku di salah satu periode pas kuliah kemarin dan juga dari cerita beberapa teman-teman aku yang ternyata secara nggak sadar kita itu sedang melakukan strategic ini. Jadi untuk konteks, aku di kampus ini strukturnya dalam 1 tahun itu ada 6 periode. Nah, masing-masing periode ini ada 1 atau 2 mata kuliah yang dipelajari. Masing-masing ada lecture, assignment, tugas kelompok, sampai ujian. Nah, di salah satu periode ini waktu itu aku ambilnya 2 mata kuliah. Jadi, yang mata kuliah A, aku punya kelas di pagi, terus siangnya aku belajar yang mata kuliah B. Nah, itu per kuliahnya itu 2-3 jam per hari. Terus dilanjut juga ada group work, assignment, dan lain-lain. Nah, terus dua-duanya ini itu ada ujian. Dan ujiannya itu kalau dari jadwalnya itu ada di hari yang sama. Jadi paginya ujian yang A, terus siangnya itu ujian yang B. Tapi di hari yang sama. Terus waktu itu puji Tuhan hasilnya aku untuk keduanya itu lulus dan dengan nilai yang menurut aku sangat lumayan sih. Lumayan banget menurut aku. So, what did I do?
Jadi awalnya saat bikin plan, aku bakal ngambil mata kuliah apa, aku baca tentang opsi-opsi yang ditawarkan di period itu. Mulai dari kontennya apa, terus tugas-tugasnya apa aja, schedule-nya gimana, grading atau penilaiannya seperti apa, kayak porsi-porsinya gitu. Karena kan biasanya ada tugas kelompok, tugas individu, terus ada exam. Nah, itu aku pelajari dari course opsi-opsi yang ada gitu. Nah, terus dari data-data itu tadi yang udah aku dapetin, aku balikin lagi nih, aku mempertimbangkan sesuai dengan kapasitas aku. Kemampuan ini ya strength aku, terus juga at the same time weakness, jadi keterbatasan aku, dan pastinya juga dengan tujuan yang aku mau gitu. Nah, jadi untuk waktu itu kan ada 2 slot untuk mata kuliah. Aku untuk 1 slot, aku udah yakin mau ambil yang nama mata kuliahnya itu Water Treatment and Reuse. Karena itu salah satu mata kuliah yang emang ada di thesis tracks aku. Bisa dibilang kayak wajibnya untuk spesialisasi aku. Nah itu kalau dari kontennya, isinya itu memang yang heavy math, engineering, technical gitu. Jadi hitung-hitungan yang berat lah. Nah berarti tinggal yang 1 slot lagi nih, aku nyari pairingnya yang gimana. Waktu itu ada 2 opsi. Yang pertama itu judul course-nya Environmental Electrochemical Engineering. Dan yang satunya Managing Urban Environmental Infrastructure. Nah, kalau dilihat dari isinya, kontennya, mata kuliah yang electrochemical ini mirip-mirip lah sama yang pertama, yang water treatment. Bukan mirip materinya ya, tapi load-nya. Jadi sama-sama kayak hitung-hitungan juga, engineering juga, terus technical banget gitu. Sementara kalau yang management itu beda. Jadi bukannya lebih mudah ya, tapi emang beda aja. Jadi dia lebih conceptual learning gitu. Nah terus aku tahu nih, aku punya waktu, fokus, energi itu terbatas. Jadi aku mencoba mengalokasikan resource yang aku punya itu dengan bijak. Karena gini, kalau aku ambil 2 course yang berat, yang susah math-nya, apalagi matematika itu bukan my best strength lah ya. Jadi aku tahu kalau misalnya aku ambil dua-duanya nih, kemungkinan aku nggak akan perform dengan baik di keduanya gitu. Jadi untuk balancing di period itu, aku akhirnya ambil yang mata kuliah yang Managing Urban Environmental Infrastructure. Jadi satu yang heavy math, engineering, calculation kind of thing. Terus satunya yang conceptual management learning gitu. Dan guys, this is not laziness atau avoiding difficulty. This is called resource management. Dan ini banyak dipakai juga di dunia kerja, dunia profesional, bisnis. Dulu waktu aku kerja, aku juga banyak lihat leaders aku, terus managers, dimana mereka itu banyak melakukan resource management. Jadi gimana mengalokasikan manpower atau waktu, terus budget gitu ya. Gimana biar bisa memaksimalkan result, outcome, atau progress. Jadi this is kind of work smart, not work hard kind of thing. Gitu. So let's unpack why being strategist will bring you in the long run success. Oke. Gue mau balik dulu karena udah mulai gelap.
mestiça de tanta coisa boa. Te quero dar beijo na garoa. Te quero dar beijo na garoa. Te quero dar beijo na garoa. Terus karena haus, aku akan meminum. Ini sebutannya Radler, alcohol free. Terus ini enak banget sih. Aku tahu ini tuh dari pas camping di course period lalu. Jadi mereka nyediain ini gitu di pantry-nya. Dan orang-orang tuh pada suka minum ini. Terus pas aku cobain emang enak banget sih. Jadi dia itu kayak campuran, katanya sih campuran bir, tapi bir 0% sama citron. Jadi rasa-rasa lemon gitu. Dan bersoda. Enak banget sih. Oh, terus ini juga ini namanya Arnhemse Maishes. Jadi Arnhemse tuh kayaknya, ini aku beli ini di Arnhem, di salah satu kota di Belanda. Terus Maishes itu artinya gadis. Jadi kayak gadis Arnhem. Nama makanan ini. Sebenarnya itu kayak butter cookie dilapisi gula gitu sih. Enak juga. Mungkin kalau di kita tuh kayak namanya ini kali ya. Kan ada nama makanan rambut nenek. Kan nggak actually rambut nenek kan. Tapi nggak tahu deh. Okay, so let's unpack why this kind of strategy itu bisa bawa kamu lebih jauh ke depan gitu daripada hanya sekedar being good at studying alone. Oke, yang pertama, jadi waktu dan energi itu terbatas in real life, mau di akademi, bisnis, pekerjaan, di personal life. Apa ya, kita tuh punya resource, waktu, energi, fisik, mental itu tuh sangat tidak banyak alias terbatas. Jadi sadari ini dan pastinya allocate this resource wisely. Terus yang kedua, opportunity cost thinking. Jadi kalau kayak aku tadi, misalnya kalau aku ambil 2 mata kuliah yang susah, ya hasil akhirnya mungkin aku bisa gagal atau kayak nggak bagus gitu di dua-duanya. Terus so it cost me waktu, pastinya waktu karena aku mungkin harus ngulang lagi, dan juga mungkin aku akan jadi burn out atau stres. Jadi ya itu adalah harga yang atau peluang kalau misalnya aku salah mengambil strategi. Peluang yang terjadi itu kayak gitu. Begitu juga yang satunya kalau misalnya aku pada akhirnya ngambil yang balance gitu, jadi satu yang heavy math, satu yang management, most likely di keduanya aku akan perform dengan baik. That's also the opportunity cost of the strategy. Sorry. Terus yang ketiga, risk diversification. Jadi sama kayak di investasi, kan ada tuh istilahnya don't put all your eggs in one basket.
Jadi sama kayak di akademis juga, apa yang aku coba lakukan di contoh tadi tuh aku mendiverse risknya, atau bisa dibilang aku nggak mau risk my period, risk my grade. Jadi aku membaginya dengan cara seperti itu. Terus self-awareness, ini mengenali kelebihan, kekurangan sebelum mengambil keputusan. Jadi misalnya kalau dihadapkan pada opsi-opsi, ya benar-benar lihat workload-nya gimana, dan balikin lagi ke diri kita, apakah kita bisa manage atau enggak. Karena kalau kita nggak bisa manage, disitulah kita kayak akan kewalahan gitu. Terus ada juga istilah namanya metacognition. Ini tuh artinya kesadaran akan cara berpikir kita gitu. Jadi know how you think and use the knowledge to make a decision. Dan biasanya orang-orang dengan strategic intelligence ini itu bisa sustain achievement dia, sustain performance yang baik, dan biasanya terhindar dari burnout gitu. Karena kalau kita udah bisa mengalokasikan dengan baik gitu, kita bisa get things done, tapi juga pasti punya waktu untuk melakukan hal lainnya, kayak istirahat mungkin, atau do something fun. Dan the thing about doing something fun atau relax atau istirahat gitu ya, itu tuh malah sebenarnya akan improve our well-being, yang akhirnya juga akan meningkatkan overall performance kita di apapun itu, akademis atau mungkin pekerjaan. So, know how to choose your battle wisely. Jadi sukses atau berhasil itu bukan lagi cuma tentang pintar aja, tapi gimana kita bisa juga untuk being strategic. So yeah, I think that's all for now. I guess I'll see you in the next video. Bye bye. Ooh, is it good? Lou.